Okay, okay, okay. Bab 475 sampai 476 bab 475 banding 100%. Pernikahan. Faktanya, Ye Guan tentu saja tidak menyukai ini. Lagi pula, dia tidak suka jika dua orang asing tiba-tiba menikah dan harus hidup sebagai suami istri. Namun, dia membutuhkan bantuan dari Kekaisaran Malam Abadi. Jadi dia memikirkan cara untuk mendapatkan kedua belah pihak. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Solusi dua arah ini adalah dengan memalsukan pernikahan. Dengan cara ini, setiap orang memiliki ikatan hubungan tanpa benar-benar menikah dan memaksa satu sama lain. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Ye Nanxing jelas sedikit terkejut. Melihat Ye Guan tidak berbohong, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, apakah ini baik-baik saja?" Ye Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Selama kamu dan aku bekerja sama, seharusnya tidak ada masalah." Ye Nanxing tetap diam. Ye Guan bertanya, "Apa?" Ye Nanxing memandang Ye Guan, "Tuan Ye, mengapa Anda tidak menemukan saudara perempuan saya? Dia kuat dan seharusnya lebih nyaman bekerja dengan Anda." Ye Guan Dao, "Awalnya saya ingin menemukannya, tapi saya tidak terlalu menyukai kepribadiannya." Setelah Ye Nanxing merenung sejenak, dia berkata, "Saya berjanji pada Tuan Ye." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Kamu dan aku akan berpura-pura menikah. Ketika semuanya sudah beres, kita akan membubarkan pernikahan dan hidup damai." Ye Nanxing melirik Ye Guan dan sedikit mengangguk, "Ya." Ye Guan Dao, "Ayo keluar." Karena itu, dia meninggalkan aula bersama Ye Nanxing. Ye Jun memandang Ye Nanxing, dan Ye Nanxing mengangguk sedikit. Melihat ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Jun. Pernikahan, jika dia bisa menikah dengan alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan, tentu itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi keluarga Ye-nya, terutama untuk garis keturunannya. Manfaatnya tidak akan ada habisnya. Ada banyak cabang keluarga Ye, dan ada juga perkelahian di dalam keluarga Ye. Selama dia menikah dengan Ye Guan, cabangnya setara dengan memiliki bantuan luar negeri yang super. Ye Jun segera berkata, "Kita akan menikah dalam 3 hari." Ye Guan dan Ye Nanxing sama-sama tercengang sekaligus terkejut. Melihat keterkejutan Ye Guan, Ye Jun menjelaskan, "Tuan Ye, mohon jangan kaget. Alasan mengapa kami ingin segera menikah adalah karena saya berencana membiarkan Nanking keluar untuk mencalonkan diri." Ye Guan bertanya dengan ragu, "Senior, apakah kamu tidak ingin terus terpilih kembali?" Ye Jun tersenyum tipis, "Tidak perlu, kekuatanku telah mencapai tingkat tertentu sekarang. Keberuntungan kerajaan ini tidak lagi berguna bagiku seperti dulu. Oleh karena itu, akan lebih bermanfaat bagiku untuk mundur sekarang dan berlatih dalam pengasingan." Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Nanxing di samping ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, aku." Ye Jun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, sekarang Ye Nanjun dan Ye Surou telah hancur. Tidak ada yang bisa menandingi Anda. Terlebih lagi, meskipun ada,
Saya yakin Tuan Ye dapat menemukan cara untuk membantu Anda selesaikan semua masalah. Pertanyaan. Ye Nanxing melirik Ye Guan tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan memandang ke arah Master Pena Jalan yang sedikit mengangguk. Ye Guan tersenyum pahit. Menikahlah dalam 3 hari. Kecepatan ini terlalu cepat. Ye Jun berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, ini adalah periode khusus. Jadi semuanya harus dibuat sederhana. Jangan khawatir. Keluarga Ye Ku akan menangani pernikahannya. Ye Guan sedikit mengangguk. Ya, Ye Jun berkata lagi, selama periode ini, Tuan Ye harus tinggal di istana. Karena menurut laporan dari penjaga rahasia, beberapa waktu kemunduran masih berada di Kekaisaran Yongye, dan mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Ye Guan mengangguk. Oke. Ye Jun berkata lagi, kalian tinggal bersama saja. Ye Guan dan Ye Nanxing segera melihat ke arah Ye Jun, dan Ye Jun berkata dengan serius, jangan terlalu banyak berpikir. Aku khawatir para kemunduran waktu itu tiba-tiba akan mengambil tindakan terhadap Nanking. Lagi pula, jika Nanking terbunuh, maka rencana bersama kita akan hancur total. Kamu melirik Ye Jun tapi tidak berkata apa-apa. Master Da Dao Pen tiba-tiba berkata, tidak apa-apa, mari kita tingkatkan hubungan kita. Ye Guan menoleh untuk melihat Ye Nanxing, yang sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Jun berkata, Nanking, bawa Tuan Ye untuk beristirahat. Ye Nanxing mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Guan, Tuan Ye, tolong. Ye Guan mengangguk dan mengikuti Ye Nanxing menuju kejauhan. Melihat Ye Guan dan Ye Nanxing pergi, Ye Jun berkata dengan lembut, Senior, aku telah mempertaruhkan segalanya padamu. Pemilik Da Dao Pen berkata dengan tenang, saya telah mempertaruhkan segalanya. Apa yang Anda takutkan? Ye Jun tersenyum pahit. Faktanya, jika bukan karena pemilik Da Dao Pen, dia tidak akan berani bekerja sama dengan Ye Guan. Kemunduran waktu yang muncul kemarin benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, dia tahu ada sesuatu yang lebih menakutkan. Itu adalah kumpulan makhluk menakutkan yang dapat memutar balik waktu. Anda tahu, bahkan sekarang, dia hanya bisa mundur ke masa lalu. Jika bukan karena formasi kuat di kota Yongye dan keberuntungan kerajaan di sini, orang-orang itu mungkin akan membunuhnya secara langsung tadi malam. Kali ini adalah pertaruhan besar baginya dan seluruh kekaisaran malam abadi. Master dari Dao Brush menambahkan, jika dia gagal, maka semua orang akan mati. Jika dia menang, bahkan jika makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya akan bubar karena kesengsaraan alam semesta, sebagai kerabatnya, mereka pasti akan baik-baik saja. Kamu akan bersyukur atas pilihanmu hari ini. Ye Jun sedikit mengangguk. Kuharap begitu. Pemilik pena Dao Dao tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Dia harus menemui beberapa orang dan mengatur semuanya dengan baik. Ye Jun tiba-tiba berkata, seseorang datang. Setelah suara itu turun, seorang pria berbaju hitam muncul di hadapannya. Pria berbaju hitam itu berlutut dan berkata, Yang Mulia. Tuan Ye tampak tenang dan berkata, kirimkan perintah. Mulai sekarang, istana akan berada di bawah darurat militer.
semua orang kuat dan pemuja yang mengasingkan diri akan segera keluar. Formasi sedang berjalan lancar, siap untuk dimulai kapan saja. Juga, kirimkan semua mata-mata, dan kirimkan perintah kepada penguasa alam dari alam ke-17. Minta mereka untuk segera membawa orang-orang kuat dari semua ras ke kota kerajaan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pria berbaju hitam itu membungkuk hormat lalu mundur. Ye Jun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang dalam. Masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ahli pena jalan, nenek moyang keluarga Ye dapat mendirikan negara tersebut karena bantuan ahli Dadao Pen. Inilah keberadaan yang paling dekat dengan Tao di dunia saat ini, dan akrab dengan takdir serta sebab dan akibat. Ikuti dia. Tentu saja dia bersedia. Setelah beberapa saat, Ye Jun berbalik dan pergi. Ye Nanxing membawa Ye Guan ke kamarnya. Ruangan itu tidak terlalu besar, tapi sangat hangat. Ye Nanxing membawa seseorang ke kamar untuk pertama kalinya. Dia merasa sedikit tidak wajar pada awalnya, tetapi segera kembali normal. Ketika Ye Guan duduk, dia segera membawa teko dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Guan. Tuan Ye, tolong. Ye Guan memandang Ye Nanxing yang agak pendiam dan berkata sambil tersenyum, "Nona Nanxing, silakan duduk juga." Ye Nanxing ragu-ragu sejenak, lalu duduk di hadapan Ye Guan. "Ye Guan Dao, Nona Nanxing, apakah saya terlihat seperti orang jahat?" Ye Nanxing menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku melihatmu seolah kamu takut padaku." Ye Nanxing menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak, hanya saja aku tidak terbiasa." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak bahagia?" Ye Nanxing memandang Ye Guan, dan Ye Guan berkata, "Ayahmu memintaku untuk segera menikah denganmu, dan juga memintamu untuk membawaku ke kamarmu. Apa yang dia lakukan seolah-olah dia memperlakukanmu sebagai barang dagangan. Mereka biasanya memberikannya kepada saya, dan mereka dengan senang hati memberikannya kepada saya, tanpa mempedulikan perasaan Anda atau meminta pendapat Anda." Ye Nanxing menatapnya tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Nona Nanking, kenapa kamu tidak memikirkannya dari sudut pandang lain?" Ye Nanxing memandang Ye Guan, sedikit bingung, "Ubah sudutnya?" Ye Guan mengangguk, "Ya, pikirkanlah, bukankah ini kesempatan untuk mengubah takdirmu? Pikirkanlah, bahkan jika kamu tidak menikah denganku kali ini, bagaimana dengan masa depan? Ayahmu mungkin juga mengizinkanmu menikahi seseorang lain di masa depan. Pernikahan, tetapi jika Anda tidak ingin diperlakukan sebagai pion, Anda hanya bisa menjadi pemain catur." Ye Nanxing tetap diam. Ye Guan melanjutkan, "Jika tidak terjadi apa-apa, kamu akan menjadi permaisuri kekaisaran malam abadi. Pada saat itu, semua hak ada di tanganmu. Tentu saja, kekuatanmu terlalu lemah, jadi kamu harus bekerja keras tingkatkan kekuatan Anda agar tidak menjadi boneka orang lain. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini. Ketika saatnya tiba, saya akan membantu Anda meningkatkan garis keturunan bangsawan Anda dan membawa garis keturunan bangsawan Anda ke tingkat yang lebih tinggi ditingkatkan. Jika kamu dipromosikan, statusmu di keluarga Ye akan stabil seperti batu." Setelah mengatakan ini,
Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata, "Dengar, jika kamu berpikir seperti ini, apakah semuanya menjadi lebih baik?" Ye Nanxing memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, "Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Saya juga tidak akan mengingini hak Anda. Saya juga tidak akan mengendalikan Anda dan menjadikan Anda pion saya. Ketika semuanya beres, saya akan membuat pernyataan untuk berdamai dengan Anda, dan saya akan pergi dari sini." Setelah Ye Nanxing terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tuan Ye, Anda adalah orang baik." Ye Guan tertawa. Ye Nanxing bingung, "Tuan Ye, mengapa kamu tertawa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya pernah mengunjungi suatu tempat bernama Bima Sakti. Di tempat itu, orang-orang baik memiliki arti khusus." Ye Nanxing sedikit bingung. "Arti khusus?" Ye Guan mengangguk. "Di tempat itu, jika rata-rata wanita tidak menyukai pria, dia akan memberitahunya, 'Kamu adalah orang baik, tapi kami tidak cocok.'" Ye Nanxing terkejut sesaat, lalu senyuman muncul di bibirnya, tapi dia dengan cepat kembali normal. Melihat senyuman Ye Nanxing, Ye Guan tanpa sadar ingin memujinya, tapi kemudian dia berpikir, tidak, Xiao Jia telah menyuruhnya untuk tidak memprovokasi terlalu banyak wanita di luar. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Nona Nanxing, saya ingin berlatih dulu." Ye Nanxing mengangguk, "Ya." Ye Guan berjalan ke samping dan langsung memasuki menara kecil. Ye Nanxing melirik ke tempat Ye Guan menghilang, dan setelah hening beberapa saat, dia berdiri dan pergi. Dia meninggalkan kamarnya, dan begitu dia meninggalkan kamar, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih tenang, dan dia tidak lagi memiliki perasaan tunduk sebelumnya. Setelah beberapa saat, Ye Nanxing datang ke aula hitam. Hanya ada satu orang di aula, itu adalah Ye Jun. Ye Jun memandang Ye Nanxing, "Bagaimana kabar orang ini?" Ye Nanxing berkata, "Saya tidak banyak berpikir." Ye Jun mengerutkan kening, "Apakah kamu tidak banyak berpikir?" Ye Nanxing mengangguk. Ye Jun menatap Ye Nanxing, "Jika kamu mengambil tindakan, seberapa yakin kamu bisa mengalahkannya?" Ye Nanxing berkata dengan tenang, 100%. Ye Jun menatap Ye Nanxing, kaisar takdir seperti semut di depannya. Ye Nanxing masih berkata, 100%. Sudut mulut Ye Jun sedikit terangkat. "Jika kamu dapat menggunakan ketiga garis keturunannya untuk mematahkan belenggu garis keturunan wanita aneh itu, maka kekuatanmu akan mencapai tingkat yang benar-benar baru, dan di masa depan kamu bahkan akan mencapai ketinggian yang aneh itu." Wanita. Ye Nanxing tampak tenang dan tidak berbicara. Ye Jun berkata lagi, "Nanking, alasan kenapa aku memilihmu untuk menikah dengannya adalah karena aku tidak ingin kerajaan Yongye kita menjadi mahar orang lain di masa depan. Pemuda ini sangat pintar dan adikmu tidak bisa mengendalikannya. Dia sama sekali. Jika kamu bisa mengendalikannya." Berbicara tentang ini, dia menatap langsung ke arah Ye Nanxing. "Apakah kamu mengerti maksudku? Jika seorang wanita bergairah dengan seorang pria, itu pasti berakhir. Demikian pula, jika seorang pria bergairah terhadap seorang wanita, itulah akhir dari segalanya." Kerjasama, ya, namun,
Keluarga Ye ingin menduduki posisi dominan, dan demikian pula, keluarga Ye juga menginginkan lebih banyak keuntungan. Bab 476. Apakah aku jelek? Tentu saja. Yang paling dikhawatirkan Ye Jun adalah keluarga Yong Ye akan memberikan mahar kepada orang lain. Karena Ye Guan, yang berasal dari dunia Guangxuan, tidak hanya memiliki bakat dan kekuatan yang menakutkan, tetapi juga sangat tampan. Jika dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Ye Nanxing melirik Ye Jun, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Melihat ini, Ye Jun tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap putri kecilnya. Ternyata bakatnya sangat menakutkan sejak dia masih kecil dengan orang luar. Dia hanya fokus belajar. Tidak hanya itu, dia tidak berbicara sopan kepada siapapun, kecuali ibunya. Satu-satunya cara dia bisa membujuknya untuk melapor kali ini adalah karena ibunya yang memintanya untuk membantu keluarga. Tidak peduli apa, dia pasti tidak akan menderita saat menghadapi Ye Guan. Di menara kecil, Ye Guan mendatangi Ao Qian. Pada saat ini, Ao Qian telah menjadi kaisar agung waktu tidak tahu berapa kali. Warisan naga leluhur, kamu memandang Ao Qian di depannya dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa ketika Ao Qian keluar dari pengasingan, dia setidaknya akan setingkat kaisar takdir. Manfaat dari bibi sukun, saya harus mengatakan, manfaat ini sungguh luar biasa. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, Xiao Ta berkata, apa yang kamu lakukan? Ye Guan Dao, apakah kamu tahu garis keturunan lain di tubuhku? Xiao Ta berkata, saya tidak tahu. Ye Guan sedikit mengernyit, benarkah? Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Ta berkata, garis keturunan ini cukup istimewa. Untuk membangkitkannya sepenuhnya ini lebih sulit daripada garis keturunan gila. Ye Guan Dao, di mana kekuatannya? Xiao Ta berkata, ini juga sangat kuat. Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Xiao Ta melanjutkan, jika kamu bisa membangkitkan garis keturunan itu akan sangat menakutkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu juga tergantung pada kesempatannya, kan? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan bertanya, bagaimana jika ketiga garis keturunan itu bangkit dan meledak pada saat yang bersamaan? Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, kalau begitu itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk menaklukkan mereka. Ye Guan tersenyum, dia sedikit penasaran dengan garis keturunan ketiga ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan meninggalkan menara kecil itu. Begitu dia kembali ke kamar, dia melihat Ye Nanxing. Ye Nanxing melirik Ye Guan tapi tidak berkata apa-apa. Kamu melirik keluar. Saat itu sudah larut malam, dan dia berkata, Nona Nanxing, apakah kamu ingin istirahat? Ye Nanxing memandang Ye Guan, istirahat. Ye Guan mengangguk. Ye Nanxing tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan istirahat. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke tempat tidur di sampingnya. Apakah kamu keberatan? Ye Nanxing menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang kultivator, dia tidak perlu tidur, dan dia sudah bertahun-tahun tidak tidur.
Melihat Ye Nanxing tidak keberatan, Ye Guan berjalan ke tempat tidur dan berbaring, matanya perlahan tertutup. Setelah perjalanan Blue Star, ia mengembangkan kebiasaan tidur setiap hari. Kini, ia tak lagi menyukai kehidupan yang serba cepat, di mana ia makan saat dibutuhkan dan tidur saat dibutuhkan. Hidup harus sebagaimana mestinya, daripada membenamkan diri dalam kerja keras setiap hari. Melihat Ye Guan tertidur, kilatan keterkejutan muncul di mata Ye Nanxing, karena dia mengetahui bahwa Ye Guan benar-benar tertidur. Tanpa banyak berpikir, Ye Nanxing menarik pandangannya, berbalik berjalan ke kursi di samping dan duduk, matanya perlahan menutup. Mulailah berlatih. Jika Ye Guan bangun saat ini, dia pasti akan terkejut, karena energi yang diserap Ye Nanxing bukanlah energi dunia ini. Dia menyerap energi dari ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan sendiri. Saat ini, hanya Lingzhu Xiaobai yang dapat mencapai kemampuan mengerikan ini. Suatu malam berlalu, dan keesokan paginya, saat sinar matahari menyinari kamar, Ye Guan, yang sedang berbaring di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Ye Guan bangkit dan meregangkan tubuh. Dia menatap Ye Nanxing tidak jauh dari situ. Saat ini, Ye Nanxing berhenti berlatih dan dia menatap Ye Guan. Ye Guan berdiri, lalu berjalan ke meja dan mengeluarkan 2 mangkuk, lalu mengeluarkan 2 kantong mie. Mie instan, dia membawanya dari Blue Star. Setelah Ye Guanjiang merendam mie, dia memandang Ye Nanxing dan berkata sambil tersenyum, "Nona Nanxing, datang dan cobalah." Ye Nanxing secara naluriah menggelengkan kepalanya dan menolak. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Datang dan coba, ini sangat enak." Ye Nanxing masih menolak. Tapi Ye Guan membawakan mie ke depannya dan berkata sambil tersenyum, "Cicipi." Ye Nanxing melirik Ye Guan, tapi kali ini dia tidak menolak. Dia mengambil sumpit dan menggigitnya, dan kilatan kejutan muncul di matanya. Ye Guan dengan cepat berkata, "Bagaimana?" Ye Nanxing mengangguk, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. "Apa ini? Aneh sekali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya menemukan mie instan." Ye Nanxing memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan kemudian mulai makan. Tapi saat dia makan, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Jika saudara perempuan yang sebenarnya masih ada di sini. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan memakan mie tersebut dengan cepat. Saat ini, Ye Nanxing sudah menghabiskan mie-nya. Rasanya memang sangat aneh. Setelah makan, Ye Guan keluar dari kamar. Saat ini, dia melihat lampu-lampu dihias di luar, dan kata-kata kebahagiaan berwarna merah besar digantung di mana-mana, yang sangat meriah. Pernikahan, saat ini, Ye Nanxing berjalan mendekati Ye Guan. Ye Guandao, menikah lusa, Ye Nanxing mengangguk. Ye Guan menoleh untuk melihat Ye Nanxing. Ekspresi Ye Nanxing setenang air, tidak menunjukkan emosi atau kemarahan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, Nona Nanking, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Pernikahan ini hanya formalitas." Ye Nanxing tiba-tiba bertanya, "Apakah saya jelek?" Ye Guan tercengang.
Ye Nanxing memandang Ye Guan. Apakah kamu takut menikah denganku? Ye Guan tercengang. Sirkuit otak macam apa yang dimiliki gadis ini? Ye Nanxing hanya menatap Ye Guan, menunggu jawaban. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Bukankah kamu juga membenci pernikahan seperti ini?" Ye Nanxing mengangguk. "Saya tidak menyukainya. Tetapi Anda terus bersikeras bahwa Anda tidak akan berhubungan seks dengan saya. Apakah saya jelek?" Ye Guang memandang Ye Nanxing. "Kalau begitu, apakah kita serius?" Ye Nanxing menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ye Guan memutar matanya dan tidak bisa berkata-kata. Pikiran seorang wanita benar-benar menakutkan. Dia bisa menolak, tetapi Anda pasti menyukainya. Ye Nanxing melirik Ye Guan, yang tidak bisa berkata-kata. Senyuman menyentuh muncul di wajahnya, tapi dengan cepat menghilang. Pada saat ini, Ye Nanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tidak tahu apa yang dia temukan, dan alisnya sedikit mengernyit. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meraih tangan Ye Nanxing dan memindahkannya ke samping. Tertawa, begitu keduanya menghilang, sebuah tombak tiba-tiba jatuh dari langit dan menembus tempat mereka semula berdiri. Ledakan, pada saat ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak menuju sisi istana ini. Dalam sekejap, ada lusinan kaisar takdir di sekelilingnya. Tentara malam abadi, Ye Guan melihat ke langit, dan ada seorang pria berdiri di sana. Pria itu berpakaian putih, memegang tombak, dan tersenyum tipis. Pria berbaju putih itulah yang kulihat di rumah Ye Surou hari itu. Ye Nanxing tiba-tiba melirik beberapa penjaga Legion Yongye di sebelah kanan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, pria berkulit putih memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak ingin bertarung sendirian? Ayo." Ye Guan tiba-tiba meraih pinggang Ye Nanxing dan berubah menjadi cahaya pedang dan mundur dengan keras. Pada saat dia mundur, di sebelah kanan mereka berdua, dua penjaga Legion Yongye tiba-tiba berubah menjadi dua lampu putih dan menuju ke arah mereka. Perubahan mendadak menyebabkan beberapa ekspresi penjaga Legion Malam Abadi berubah drastis. Mereka ingin mendukung mereka, tapi sudah terlambat. Ye Guan menarik Ye Nanxing ke belakangnya, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang. Tiga tumpukan keterampilan menggambar pedang berturut-turut. Ledakan, dengan serangan pedang ini, kedua penjaga Legion Malam Abadi langsung dikirim terbang ribuan kaki jauhnya. Setelah menebas kedua pria itu dengan satu pedang, Ye Guan tidak terus menyerang, tetapi memegang erat Ye Nanxing, terlihat sangat waspada. Musuh sudah masuk ke dalam. Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Jun, dan mengikuti Ye Jun adalah 6 pria kuat misterius berjubah putih. Ekspresi Ye Jun juga sangat serius saat ini. Para kemunduran kali ini begitu berani sehingga mereka berani menyerang istana kekaisaran malam abadi secara terbuka. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berbaju putih di langit. Pemuda berbaju putih itu juga sedang menatapnya. "Mengapa kamu tahu bahwa ada orang-orang kami di sekitarmu?" Ye Guan berkata dengan tenang.
karena orang sepertimu tidak berani menantangku dalam duel. Karena ini duel, kamu ingin memindahkanku dan kemudian mengambil tindakan terhadap Nona Nanking." Ye Nanxing melirik Ye Guan tapi tidak berkata apa-apa. Anak laki-laki berbaju putih itu menatap Ye Guan. "Apakah menurutmu kamu pandai bertarung? Kamu memandang pemuda berkulit putih. Apakah kamu berani bertarung 1 lawan 1, tanpa memanggil siapapun, dan bertanggung jawab atas hidup dan mati?" Anak laki-laki berbaju putih sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak berani, karena Ye Guan baru saja membunuh 2 orang kuat di puncak Kaisar Takdir dengan 1 pedang. Dan melihatnya seperti ini, Ye Guan merasa dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengalahkan, dia benar-benar tidak yakin. Mengapa repot-repot menunjukkan kemarahan Anda? Setelah membaca ini, pria berkulit putih tiba-tiba mencibir. "Ye Guan, kamu ingin memenangkan kekaisaran Evernight untuk membantumu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu..." Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang setinggi 1000 kaki yang muncul dari tanah dan menembus langit. Melihat pemandangan ini, pria bermata putih itu tiba-tiba menyusut, dan dia menusuk ke depan dengan pistol di tangan kanannya. Bang! Saat ledakan bergema, tombaknya patah, dan pria berkulit putih itu terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Dan retakan tak berdasar muncul langsung di langit. Setelah pria berbaju putih itu berhenti, dia menatap Ye Guan di kejauhan, matanya penuh ketakutan. Kamu melirik pria berbaju putih, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Pemimpin sekte masa depan mengirim orang sepertimu ke sini. Apakah karena sekte masa depan tidak memiliki siapapun? Pria berkulit putih itu sangat marah dan hendak berbicara. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang. Auranya begitu kuat sehingga rasanya seluruh langit berbintang telah runtuh. Dengan rasa penindasan yang menyesakkan, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi sangat serius. Bersambung.